sebelum memasuki materi operasi bilangan bulat, maka kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran operasi bilangan bulat. Yang pertama, memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga, memahami sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang keempat, menghitung penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Yang kelima, menghitung penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Dan yang terakhir, menghitung penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu operasi bilangan bulat. Mari simak penjelasan berikut ini. Operasi bilangan bulat. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa operasi bilangan bulat terdiri dari penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Kali ini yang kita bahas hanya dua, penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Untuk sementara, kita abaikan perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, A. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Menentukan hasil negatif 8 ditambah 3 titik-titik menggunakan garis bilangan. Sebelum masuk ke soal, perhatikan garis bilangan yang akan muncul berikut ini. Akan ada panah berwarna biru ketika di dalam penjumlahan bilangan bulat ada tanda tambah, maka panah akan mengarah ke sebelah kanan. Perhatikan kembali, akan ada panah berwarna kuning ketika di dalam penjumlahan bilangan bulat ada tanda kurang atau negatif, maka panah akan mengarah ke sebelah kiri. Mari kita jawab pertanyaan negatif 8 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ingat, selalu dimulai dari titik 0. Karena negatif 8, maka panah akan mengarah ke sebelah kiri sampai tepat di angka 8. Setelah itu, ditambah 3. Karena ditambah 3, maka panah akan mengarah ke sebelah kanan. Kita hitung sama-sama lompatannya. 1, 2, 3. Panah akan mengarah ke sebelah kanan. Tepat jatuh di angka negatif 5. Maka disimpulkan bahwa negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat, maka
Sebelum Ibu contohkan cara selanjutnya, kalian bisa mengingat penjelasan yang pernah Ibu sampaikan bahwa ketika tandanya positif, kita bisa anggap membayar. Ketika tandanya negatif, kita anggap berhutang. Dan cara yang kedua, ketika ada tanda double, maka akan berlaku positif bertemu dengan positif menghasilkan positif. Positif bertemu dengan negatif menghasilkan negatif. Negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif. Negatif bertemu dengan positif menghasilkan negatif. Cara yang ketiga yang Ibu akan sampaikan, tolong dicermati dan dihafalkan. Kalian bisa memilih cara yang termudah menurut kalian, silakan. Boleh cara yang pertama, cara yang kedua, atau cara ketiga berikut ini. Ingat, dihafalkan. Jika penjumlahan berbentuk A ditambah B, maka akan berlaku B ditambah A. Ketika penjumlahan bilangan bulat berbentuk A ditambah dalam kurung negatif B tutup kurung, maka akan berlaku A dikurangi B. Ketika penjumlahan bilangan bulat berbentuk negatif A ditambah B, maka akan berlaku negatif buka kurung A dikurangi B tutup kurung. Dan yang terakhir, ketika penjumlahan bilangan bulat berbentuk negatif A ditambah buka kurung negatif B tutup kurung, maka akan berlaku negatif buka kurung A ditambah B tutup kurung. Perhatikan soal berikut ini. Contoh, 5 ditambah dalam kurung negatif 3 tutup kurung sama dengan ini. Bentuk soal sama dengan cara yang kedua, maka akan berlaku 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Soal selanjutnya, negatif 9 ditambah 2 sama dengan ini, sama dengan bentuk contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga, maka akan berlaku negatif dalam kurung 9 dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 9 dikurangi 2 7. Karena di depan ada tanda negatif, maka menghasilkan negatif 7. Soal yang terakhir, negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 4 tutup kurung, karena ini sama dengan contoh yang keempat, maka akan berlaku negatif dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung 3
3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena ada tanda negatif di depan, maka menghasilkan negatif 7. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat terdiri dari yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran akan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan akan berlaku dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Selanjutnya, sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka akan berlaku A ditambah B sama dengan C, menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya, yang keempat, sifat identitas akan berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan 0. Dan yang terakhir, penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0 akan berlaku A ditambah dalam kurung negatif A tutup kurung sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama A, pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Menentukan hasil negatif 8 dikurangi 3 sama dengan titik-titik menggunakan garis bilangan. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian, perhatikan garis bilangan yang akan muncul berikut ini. Ibu sampaikan kembali. Akan ada panah berwarna biru. Ketika di dalam pengurangan bilangan bulat ada tanda tambah, maka panah akan mengarah ke sebelah kanan. Selanjutnya, perhatikan kembali. Akan ada panah berwarna kuning. Ketika di dalam pengurangan bilangan bulat ada tanda kurang atau tanda negatif, maka panah akan mengarah ke sebelah kiri. Selanjutnya, kita bahas soal negatif 8 dikurangi 3 sama dengan titik-titik. Ibu tekankan selalu dimulai di titik 0. Karena negatif 8, maka panah akan mengarah ke sebelah kiri. Tepat jatuh di angka negatif 8. Karena tepat jatuh di angka negatif 8, maka panah selanjutnya akan dimulai dari titik negatif 8. Soalnya yaitu negatif 8 dikurangi 3. Karena dikurangi 3, maka panah akan mengarah ke sebelah kiri. Kita hitung lompatannya 1, 2, 3.
kita mulai dari titik negatif 8. Panah akan mengarah ke sebelah kiri, jatuh tepat di angka negatif 11. Maka disimpulkan bahwa negatif 8 dikurangi 3 sama dengan negatif 11. Oke, pengurangan bilangan bulat secara langsung. Mari kita perhatikan cara berikut ini dan Ibu tekankan tolong dihafalkan caranya. Ketika pengurangan bilangan bulat berbentuk A dikurangi B, maka akan berlaku A ditambah dalam kurung negatif B tutup kurung. Ketika berbentuk A dikurangi dalam kurung negatif B tutup kurung, maka akan berlaku A ditambah B. Contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 8 dikurangi 3 sama dengan titik-titik. Maka akan berlaku cara yang pertama. 8 ditambah dalam kurung negatif 3 tutup kurung sama dengan 5. Contoh soal yang terakhir. 9 dikurangi dalam kurung negatif 3 tutup kurung sama dengan, ini akan berlaku cara yang kedua. Maka 9 ditambah 3 sama dengan 12. C. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Sifat pengurangan bilangan bulat hanya ada satu, yaitu sifat tertutup. Maka akan berlaku jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C bilangan bulat. Sekian penjelasan dari saya untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.